Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para mahasiswa teknik mesin yang mengambil mata kuliah mekanika kekuatan bahan, kita akan lanjutkan perkuliahan kita pada pertemuan kedua ini. Agar pertemuan kita menjadi berkah, kita membaca Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang regangan sederhana. Setelah kemarin kita sempat membahas tentang tegangan sederhana. Nah, tegangan kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya tegangan itu adalah gaya dibagi dengan luas penampang. Jadi tegangan itu akan sebanding dengan gaya yang diberikan. Kalau gaya yang diberikan itu besar, maka tegangannya itu akan menjadi besar. Tetapi nilai tegangan itu akan berbanding terbalik terhadap luas penampang. Artinya kalau luas penampangnya itu semakin besar, maka otomatis tegangan itu akan semakin kecil. Nah, ini masih berkaitan, akan lebih jauh kita bicarakan itu korelasi antara tegangan dan tegangan. Pada saat kalian belajar material teknik, tentu kalian akan mengenal yang namanya kurva ya, atau diagram tegangan-regangan, di mana antara tegangan dengan tegangan itu memiliki nilai-nilai korelasi yang cukup unik ya, antara tegangan dan regangan. Karena dari tegangan dan regangan ini nanti akan kita dapatkan berbagai macam konsep seperti bagaimana hukum-hukum itu berlaku, kemudian korelasi antara tegangan-regangan itu berada di wilayah yang sebelah mana sampai di titik teratasnya itu ada di mana. Nah, itu akan kita bicarakan pada pertemuan kedua ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini pada saat kalian belajar tentang material teknik, maka kalian pasti akan mengenal ini ya. Jadi grafik tegangan dan regangan. Nah, ini saya mengambil grafik tegangan regangan ini untuk material yang ulet atau daktil material. Kenapa saya bisa mengatakan ini sebuah material yang ulet ya? Karena apa? Kalau kalian lihat pada bagian di sini, ini memiliki titik luluh yang sangat jelas. Ya, ini titik luluhnya sangat jelas di sini dan tampak. Sehingga apa? Sehingga ini kita katakan sebagai material yang ulet, karena hanya material ulet yang memiliki karakteristik seperti ini. Biasanya kalau material-material itu sudah pernah mendapatkan perlakuan mekanik, misalnya dengan proses rolling, dengan proses forging, kemudian proses extruding dan lain sebagainya, biasanya akan memiliki bentuk yang tidak seperti ini ya. Oke, kita akan lihat yang ke atas ini adalah tegangan. Nah, kemarin sudah kita bicarakan tegangan itu adalah gaya dibagi dengan luas penampang, sehingga tegangan di sini kita nyatakan P per A. Kemudian yang arah ke sini itu adalah regangan. Apa itu regangan? Regangan adalah pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Nah, korelasi antara tegangan-regangan itu nanti akan kalian dapatkan ini. Jadi seandainya kalian memberikan tegangan pada saat uji tarik, kalian berikan gaya di sini ya. Nah, ini gaya di sini itu berarti kan akan menyebabkan terjadinya tegangan. Kemudian sampel yang kita uji itu kan juga memiliki luasan tertentu. Jadi gaya yang kita berikan berapa, pada luasan spesimen itu berapa. Nah, tentunya luas penampang ini kan juga akan mengalami proses perubahan dimensi ya, karena dia ditarik, maka otomatis kemungkinan akan terjadi pengecilan. Nah, pengecilan itu yang harus dicatat, diketahui, sehingga nanti kalian akan mendapatkan tegangan ini berdasarkan penambahan beban P sekaligus perubahan dimensi dari spesimen yang kita uji. Oke, kemudian pada saat kita berikan beban, katakan di sini, maka dia akan terjadi regangan. Artinya
benda tersebut ketika kita berikan gaya, maka dia akan mengalami proses perpanjangan atau proses pemanjangan. Jadi ibaratnya kalau kalian punya karet, ya, kemudian karet itu kalian tarik, maka pasti karet itu akan mengalami perpanjangan atau mengalami molor. Nah, ini pertambahan panjang ini nanti yang disebut nanti sebagai regangannya ya. Sehingga apa? Ini bisa kita tambah graf ini, kita buatkan grafiknya di sini. Kemudian kita tambah beban lagi, maka regangannya itu akan di sini. Kita tambah lagi, kemudian regangan itu di sini. Ketika tegangan dan regangan ini memiliki nilai yang sebanding, memiliki nilai yang proporsional, maka dia akan membentuk garis lurus seperti ini, mulai dari titik 0 ini sampai pada batas proporsional. Nah, pada titik 0 sampai batas proporsional ini, nilai tegangan itu akan sebanding dengan regangannya. Artinya, korelasi antara keduanya itu memiliki nilai yang tetap, ya, nilainya tetap, ya, nilainya tetap. Kalau misalnya tegangan dengan tegangannya itu dinaikkan, regangan ikut naik. Tegangan diturunkan, maka regangan juga akan turun dan penurunan itu akan linier. Maka ini yang disebut sebagai batas proporsional. Nah, dalam perancangan teknik mesin, kita merancang itu berada di sini, dari titik 0 sampai di batas proporsional. Biasanya dan selalu akan dihindari perancangan mesin itu melebihi batas proporsional di sini. Karena ketika material itu sudah melebihi batas proporsional di sini, itu sebenarnya material sudah mengalami kegagalan, atau di dalam material itu sudah mulai terbentuk mikrovoid yang ketika gaya ditambahkan lagi, maka kemungkinan akan terjadi kegagalan itu akan sangat besar ya. Sehingga pada titik 0 sampai batas proporsional ini digunakan sebagai batas untuk melakukan perancangan mesin. Dan pada titik 0 sampai di batas proporsional ini, maka disinilah berlaku hukum Hooke yang nanti akan kita bahas lebih jauh lagi. Nah, kemudian kalau misalnya sudah melampaui batas proporsional, kemudian gaya itu tetap masih diberikan, maka ini nanti akan mencapai batas elastik. Batas elastik itu artinya bahan ketika gaya itu nanti diberikan kemudian dilepaskan kembali, maka sudah tidak akan kembali pada posisi yang semula. Artinya batas elastiknya itu sudah terlampaui. Kalau masih di batas elastik, katakan panjangnya pada saat mula-mula itu adalah 10 mm, kemudian diberikan gaya sampai panjangnya katakan 15 mm, gaya itu dilepaskan, maka dia akan kembali ke 10 mm. Nah, ketika dia masih kembali itu berarti masih berada dalam batas elastik. Tetapi ketika gaya diberikan pada nilai tertentu, kemudian benda itu tidak kembali ke semula, maka artinya benda tersebut sudah melampaui batas elastiknya. Ini terus maka akan mencapai titik mulurnya. Ketika gaya ini terus diberikan, gaya ini terus diberikan sampai pada gaya tertinggi sehingga menyebabkan terjadinya putus, maka di sini terjadilah atau yang sering disebut sebagai kekuatan tertinggi atau ultimate strength. Jadi kekuatan maksimum atau kekuatan ultimate material itu ada di sini. Nah, ini kenapa ada garis putus-putus ke atas, ada garis yang ke bawah. Nah, ini yang disebut sebagai kekuatan patah atau sering disebut sebagai engineering stress ya. Nah, kenapa ini grafiknya ini mengalami arah itu ke bawah begini? Ini bisa dijelaskan begini. Jadi pada saat benda uji tarik itu mengalami titik maksimum, maka diameternya, kalau misalnya spesimennya berbentuk silinder ya, itu akan mengalami nilai luasan yang paling kecil. Ya, nilai
nilainya paling kecil. Ya, katakan sampai pada diameter 10 ya, 10 mm. Misalnya awalnya benda itu 12. Nah, pada saat mencapai gaya tertinggi itu, maka luasannya ini mencapai nilai yang maksimum ya, 10 mm. Kemudian sampai menjelang putus ya, sampai menjelang putus itu 10 mm. 10 mm. Ketika kemudian dia putus, kemudian kita ukur kembali, maka tidak lagi diameter itu ada di 10 mm, tetapi dia akan sedikit membesar. Kenapa itu terjadi? Karena pada saat proses putus itu ada namanya elastisitas, ada juga yang disebut sebagai plastisitas. Yang di plastisitas sudah tidak kembali ke semula, tetapi untuk elastisitas dia akan tetap dia kembali walaupun batas elastiknya itu sudah terlampaui. Sehingga apa? Ketika diameternya ini pada saat sudah putus kemudian kita ukur kembali, maka akan elastisitasnya itu akan balik sehingga ukurannya menjadi sedikit lebih besar. Ya, sedikit lebih besar. Sehingga apa? Kalau kita buat menjadi diagram tegangannya, maka ini tegangannya akan turun. P-nya sudah maksimum, tetapi luasannya itu menjadi lebih besar. Sehingga tegangannya akan turun. Akan berbeda kalau ini kekuatan patah yang apa istilahnya yang sebenarnya. Jadi kalau kita tarik terus, spesimen itu sebenarnya akan mengecil terus. Ya. Sampai tak terbatas ini ya, sampai tak terbatas atau katakan sampai pada kekuatan patah sebenarnya. Maka ini otomatis karena luas penampangnya ini terus mengalami pengecilan, maka otomatis tegangannya ini itu akan semakin besar. Itu sebabnya ini ada yang disebut sebagai kekuatan patah dengan arah garis putus-putus ini semakin tinggi, tetapi sisi yang lain kekuatan patah ini dia akan mengalami penurunan ya. Ini yang disebut sebagai true stress dan ini yang disebut sebagai engineering stress ya. Mungkin nanti akan diperdalam lagi pada saat kuliah kalian kuliah di material teknik. Oke, kita lanjut kembali. Kemudian apa itu regangan? Jadi regangan itu adalah perbandingan antar pertambahan panjang yang dinyatakan dengan delta dibagi dengan panjang awal bahan. Jadi kalau misalnya kita punya benda, katakan panjangnya 10 mm, kemudian saya tarik menjadi 12 mm, berarti pertambahan panjangnya itu adalah 12 dikurangi 10. Maka itu adalah epsilon ya, epsilon ini. Delta. Maka delta ini adalah pertambahan panjang, berarti 2. Kemudian panjang mula-mulanya itu adalah 10, maka regangan itu dapat dinyatakan 2 dibagi 10 atau 0,2. Kemudian pernyataan regangan yang lebih spesifik dalam keadaan tertentu nanti bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Jadi epsilon atau regangan itu sama dengan D delta dibagi dengan dl. Nah, ini nanti rumus ini akan kita gunakan pada saat kita memiliki sebuah benda yang bentuknya itu tidak homogen ya. Misalnya ada proses perubahan dimensi yang secara tetap, atau mungkin bisa juga untuk kalau itu poros, misalnya poros itu bentuknya bertingkat, maka nanti kita akan menggunakan persamaan yang di bawah ini. D delta dibagi dengan dl. Kemudian persamaan yang di atas tadi ya, persamaan yang ini maksudnya, ini persamaan regangan ini, itu menunjukkan regangan rata-rata dalam panjang yang sangat kecil, sehingga tegangan tetap di sepanjang batang tersebut. Asumsi yang digunakan untuk kasus formula yang di atas tersebut adalah pertama, penampang spesimen itu harus tetap. Jadi tidak ada
tidak ada dimensi yang berubah ya. Jadi penampangnya itu dari ujung sampai ujung itu tetap ya. Nanti kasusnya akan berbeda kalau misalnya penampang spesimen itu berbeda-beda. Itu kasusnya akan lain lagi. Kemudian yang kedua, bahan itu harus homogen. Artinya di sepanjang bahan itu memiliki memiliki komposisi kimia, memiliki kekuatan itu yang sama ya. Sehingga di sepanjang panjang dari spesimen itu sama. Kemudian yang ketiga, beban harus aksial yang menghasilkan tegangan rata-rata. Kemudian dalam bidang teknik, regangan yang dipakai itu biasanya ini batasnya itu 1/1000 meter per meter ya. Ini. Oke, kita lanjut lagi. Penentuan kekuatan mulur. Ini yang perlu juga kalian pahami ya, terutama nanti pada saat kalian belajar material teknik, ada perbedaan seperti ini. Faktanya untuk benda-benda atau material yang sudah mengalami perlakuan-perlakuan tertentu atau material-material tertentu itu tidak memiliki titik mulur atau titik luluh yang jelas. Ya. Bagaimana kalau misalnya sebuah material itu tidak memiliki titik luluh yang jelas, maka nanti ada metode yang digunakan. Nah, kalian bisa lihat untuk gambar yang sisi sebelah sini, kekuatan luluhnya itu ada di sini, atau dalam buku ini disebut sebagai kekuatan mulur. Itu berada di sini. Nah, ini diambil berapa? Itu biasanya ditentukan dengan pergeseran 0,22%. Karena titik luluhnya nggak jelas. Berbeda dengan gambar yang sebelumnya, itu memiliki titik luluh yang sangat jelas. Kalau ini enggak, titik luluhnya nggak jelas. Sehingga apa? Sehingga kalian letakkan garis ini dengan penggaris misalnya itu ke atas sana, kemudian baru kalian geser sebesar 0,2%. Sehingga apa? Sehingga kalian dapatkan titik luluh itu berada di sini. Ya, ini metode yang digunakan kalau misalnya material yang kita uji itu adalah material-material yang getas. Kemudian yang kedua, material-material yang setelah melalui proses mekanik biasanya ya, seperti misalnya setelah di roll, kemudian setelah ditempa, atau kemudian yang melalui proses ekstrusi itu biasanya sudah mengalami proses peregangan pada saat proses manufaktur, sehingga biasanya dia tidak akan memiliki titik luluh. Atau bisa juga ini beton ya, ini kan termasuk material yang tidak memiliki kekuatan mulur atau titik luluh yang jelas, sehingga digambarkan menjadi seperti ini. Oke ya, jadi ini kata pentingnya ada di sini. Jadi untuk benda-benda yang tidak memiliki titik luluh yang jelas, tidak mengalami proses snaking sebelumnya, maka penentuan kekuatan luluhnya atau kekuatan mulurnya itu ditentukan berdasarkan pergeseran regangan sebesar 0,2%. Jadi ini digeser 0,2%, kemudian kalian tarik ke atas, maka disinilah sebagai kekuatan mulurnya. Oke, kita lanjut. Tegangan kerja dan faktor keamanan. Ini pada saat kita belajar tegangan kemarin ini sebenarnya sudah kita bahas ya. Jadi tegangan kerja itu ada tegangan aktual bahan ketika bahan itu diberikan pembebanan. Tegangan kerja itu hampir sama dengan tegangan izin. Jadi nanti dalam beberapa literatur dia menyatakan itu dalam bentuk tegangan izin ya, bukan tegangan kerja. Nah, tegangan kerja dengan tegangan izin itu hampir sama, yaitu kemampuan tegangan maksimum pada bahan yang aman untuk kita gunakan. Pada desain mesin biasanya tegangan izin dibatasi hingga harga itu tidak melebihi batas proporsionalnya. Ya, ini. Jadi nanti penentuan tegangan izin ini nanti ada banyak teori ya, misalnya seperti teorinya von Mises, kemudian teorinya Kreska itu untuk menentukan ada di batas tegangan izinnya itu ada di mana. Atau kalau kita merujuk pada bukunya Sigli tentang perancangan poros, maka nanti penentuan
tegangan izinnya itu nanti dikalikan dengan angka-angka keamanan yang berdasarkan katakan misalnya kehalusan permukaan, perubahan dimensi, kehandalan yang kita inginkan, kemudian bekerja pada temperatur berapa, maka nilai-nilai itu nanti sebagai faktor keamanan yang harus diperhitungkan, sehingga nilai tegangan izin untuk merancang poros itu nanti bisa ditentukan. Atau bisa juga ini di sini dinyatakan tegangan izin didasarkan atas titik mulurnya atau kekuatan batas dibagi dengan faktor keamanannya. Boleh juga dilakukan seperti ini. Jadi ini langsung karena sulit menentukan batas proporsional secara teliti, maka tegangan izin didasarkan atas titik mulur atau titik luluh atau kekuatan batas dibagi dengan faktor keamanan. Nah ini, jadi tegangan zil poinnya dibagi dengan faktor keamanan atau tegangan ultimate-nya dibagi dengan angka keamanannya. Oke, kita lanjut. Apa itu titik mulur? Titik mulur dipilih sebagai dasar untuk menetapkan tegangan kerja pada baja struktur. Karena titik mulur adalah tegangan di mana tidak terjadi deformasi plastis. Artinya titik mulur itu adalah titik pertemuan antara batas maksimum elastis dengan titik dimulainya deformasi plastis. Jadi berada di kedua kondisi yang nanti akan terjadi, yaitu deformasi elastis maupun deformasi plastis. Maka itu yang disebut sebagai titik mulurnya. Sedangkan untuk bahan lain, tegangan izin didasarkan atas kekuatan batasnya. Kemudian untuk menghindari adanya pembebanan tiba-tiba, tegangan izin biasanya diambil ini. Nilainya setengah batas proporsional yang biasa ditentukan ya untuk beban mati yang bekerja secara perlahan. Beban mati itu biasanya, jadi ada yang namanya beban mati, ada beban hidup. Nah, beban hidup itu biasanya gaya-gaya yang bekerja pada konstruksi tersebut, bisa berupa gaya luar yang bekerja, gaya luar itu bisa terdistribusi, bisa juga berupa pembebanan tunggal. Tapi kalau beban mati itu biasanya didasarkan atas berat dari konstruksi itu sendiri atau berat dari struktur ya, yang sudah terpasang dan tidak dipindah-pindah. Kemudian tegangan izin 4 direkomendasikan untuk bahan yang rata dan homogen. Pengaruh beban dinamis dibutuhkan faktor keamanan yang lebih tinggi. Artinya begini, beban dinamik atau beban yang selalu berubah-ubah yang mempengaruhi sebuah material, maka angka keamanan itu menjadi lebih tinggi. Beban dinamik itu bisa berupa pembebanan yang berupa pembebanan tiba-tiba, misalnya berupa beban impact, bisa juga beban yang berupa pembebanan fatigue atau pembebanan yang selalu berulang-ulang terus, yang membentuk sebuah siklus tertentu. Nah, maka ketika material itu mengalami pembebanan yang sifatnya siklik atau dinamik terus, ya tarik tekan tarik tekan tarik tekan, misalnya seperti itu, maka ini dibutuhkan angka keamanan itu yang lebih besar ya. Ibaratnya begini, kalau kalian punya sebuah sebuah kertas ya, atau saya punya benda seperti ini misalnya, kemudian benda ini mengalami siklus itu berarti begini. Jadi tekuk ke bawah, tekuk ke atas, tekuk ke bawah, tekuk ke atas. Maka ketika ada pembebanan yang model seperti ini namanya pembebanan siklik ya. Nanti akan menyebabkan terjadinya kegagalan fatigue. Nah, kalau terjadi maka faktor keamanannya itu harus kita pilih menjadi lebih tinggi lagi. Oke. Kemudian deformasi aksial. Jadi kemiringan garis pada kurva tegangan-tegangan yang tadi digambar di awal itu ya, ada kemiringan tegangan dan regangan tadi, itu menunjukkan rasio tegangan terhadap regangannya. Yang garis lurus ya, yang garis lurus. Atau saya ingatkan kita lihat gambar sebelumnya. Nah di sini ya, ini.
maka ini tegangan dengan dengan regangan ini memiliki nilai yang tetap, ya, nilai yang tetap. Oke, kita lanjut lagi. Ini ya, sehingga kita bisa nyatakan perbandingan antara tegangan dengan regangan ini yang disebut sebagai modulus elastisitas. Ya, jadi untuk menentukan modulus elastisitas, maka perhitungannya adalah tegangan dan regangan yang terus sebanding hingga mencapai di batas proporsionalnya. Maka itu yang disebut sebagai modulus elastisitas. Atau bisa juga kita nyatakan tegangan itu sama dengan modulus elastisitas dikalikan dengan regangannya. Ya. Oke, nanti akan kita olah ini persamaan ini. Oke, kita lanjut lagi. Yang bentuk ini tadi, ini ya, tegangan itu sama dengan E dikalikan dengan regangan, itu berlaku hukum Hooke di situ ya. Jadi pada daerah tersebut berlaku hukum Hooke, di mana tegangan itu sebanding dengan regangannya. Thomas Young 1807 dia memperkenalkan konstanta kesebandingan yang dikenal dengan modulus Young ya, atau modulus elastisitas, atau disimbolkan huruf E. Nah, biasanya untuk baca itu ini 200 kali 10 pangkat 9 ini. Salah ya ini. Harusnya 200 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi, atau biasa disebut dengan satuan lain, misalnya dengan 200 gigapascal ya. Sebutannya biasanya 200 gigapascal. Kemudian untuk material-material yang lain, misalnya untuk perunggu itu berapa, kemudian untuk aluminium itu biasanya memiliki nilai-nilai yang sudah sangat tertentu, dan alangkah baiknya kalau nilai-nilai itu kalian hafalkan. Oke, kita olah dari variasi hukum Hooke ini, maka kita dapatkan tadi kan tegangan itu sama dengan E dikalikan dengan regangan. Tegangan itu adalah P dibagi A. Kemudian regangan itu adalah delta dibagi L. Ya. Jadi ini adalah tegangan, ini adalah regangan. Kembali ke sini. Nah ini loh. Tegangan ini adalah P per A, regangan ini adalah delta dibagi dengan L. Seperti ini. Sehingga kalau saya hanya pengen dapatkan regangan saja, maka ini saya pindah. Ya. Pindah ruas itu berarti menjadi di bawah. Kemudian L-nya menjadi ke atas. Sehingga kita dapatkan PL bagi AE. Nah ini rumus ini kan yang kalian gunakan pada saat kalian masih SMA. Jadi pertambahan panjang itu sama dengan PL dibagi dengan AE. P per A itu adalah tegangan. Sehingga kita nyatakan ini tegangan dikalikan L dibagi dengan E. Ya. Oke, kita lanjut. Rumus di atas berlaku dengan persyaratan kondisinya seperti ini. Beban yang bekerja adalah aksial, kemudian batang memiliki penampang tetap dan homogen, kemudian regangan itu tidak melebihi batas proporsionalnya. Ya. Itu sebagai syarat kondisi batasnya. Kita lihat contoh soal. Perhatikan di sini. Jadi ada sebuah batang baja ya, batang baja ini penampangnya ini 300 mm persegi, kemudian panjangnya ini itu 150 meter ya. Kemudian di sini juga dijelaskan ada gaya yang bekerja itu sebesar 20 kilonewton ya. Nih, 20 kilonewton di sini. Oke. Kemudian ada juga pernyataan di sini. Jadi massa baja itu 7.850 kg per meter kubik. Artinya 20 ini adalah beban hidupnya. Ya. Beban hidup ini. Kemudian ini adalah beban mati. Jadi berat dari batang baja ini adalah beban mati. Cara mendapatkannya bagaimana? Nanti akan kita lihat. Cara menghitungnya bagaimana. Kemudian E-nya itu modulus elasticity-nya karena ini baja itu 200
gigapascal atau 200 kali 10 pangkat 3 mega newton per meter persegi. Kita diminta untuk menghitung berapa pertambahan panjangnya. Oke ya, kalian perhatikan pada gambar di sini. Ada dua kondisi. Pertama, batang baja ini akan mengalami pertambahan panjang itu disebabkan oleh gaya luar sebesar 20 kN. Satu. Yang kedua, batang baja ini akan mengalami pertambahan panjang yang disebabkan oleh berat benda itu sendiri. Ya, dua hal. Sehingga apa? Sehingga pertambahan panjang ini nanti akan disebabkan oleh berat benda itu sendiri, kemudian yang kedua oleh gaya luar yang bekerja. Sehingga delta sama dengan delta 1 ditambah dengan delta 2. Oke, kita lihat. Delta 1 itu berarti PL dibagi dengan AE. Ini rumus yang tadi ya. Ini kembali lagi ke persamaan di sini. Ya, PL dibagi AE adalah delta. Oke. Kemudian kalian lihat P-nya. P-nya berapa, Pak? Nah, P-nya ini yang kita cari. Berarti berat dari batang baja itu sendiri. Di sini udah ada kisi-kisinya. Bahwasanya masanya, ya, massa dari baja itu adalah ini, atau densitasnya itu 7.850 kg per meter kubik. Kalian masih ingat, massa itu adalah V dikalikan dengan rho-nya. M sama dengan V kali rho. Massanya berapa, kemudian dikalikan dengan rho-nya. Densitasnya berapa? Ya, M sama dengan V dikalikan rho. V-nya adalah volume, rho-nya adalah densitas. Nah, densitasnya sudah ada di sini 7.850, maka kita nanti bisa tentukan berapa massanya. Ya, massa. Masih massa. Supaya nanti dia berubah menjadi gaya berat, maka massa harus dikalikan dengan percepatan gravitasi. Sehingga kita dapatkan ini 7.850 dikalikan 1/1000 kali 3 kali 981 kalikan 300 kalikan 150 dikalikan 1000. Oke, kita saya jelaskan ke kalian angka-angka ini. Ini adalah massanya, ya. Ini adalah massa atau densitasnya. Oke, densitasnya. Kemudian angka 1/1000 milimeter kubik ini digunakan untuk mengubah satuan dari ini 300 milimeter persegi ini ya. Ini kan satuannya milimeter. Ini harus kita ubah dalam satuan meter. Oke ya. Kemudian lagi yang 981 ini adalah untuk mengubah massa menjadi berat. Atau gampangnya gini deh, supaya kamu nggak pusing dengan angka-angka ini, tidak terpengaruh oleh angka ini, gampangnya gini. Volume dikalikan densitas dikalikan dengan percepatan gravitasi. Gitu aja gampangnya, ya, supaya nggak pusing. Nah, massa volumenya berapa? Volumenya adalah ini. 300 dikalikan dengan 150. Ini adalah volumenya. Hanya ini satuannya milimeter, harus kita ubah menjadi meter kan? Nah, ini berarti milimeter ke meter itu kan berarti 3 tingkatan. 3 tingkatan dikalikan dengan 2, berarti dikalikan 300 dikalikan 10 pangkat min 6. Ya, supaya kamu nggak dipusingkan dengan angka-angka ini ya. Ini kan agak rumit angka ini. Jadi 300 dikalikan dengan 10 pangkat minus 6 dikalikan dengan 150, itu adalah volume, dikalikan dengan densitasnya adalah ini 7850 kg per meter kubik,
kemudian dikalikan dengan 9,81. Maka kita dapatkan gayanya nanti sebesar ini, 3.465. Kemudian panjangnya ini 75 di sini, 75 meter sini. Loh Pak, kenapa ini panjangnya 75? Kenapa di sini? Kenapa panjangnya tidak secara seluruhnya? Nah, ini menariknya di sini. Dalam statika struktur, kalau kita memiliki benda simetrik seperti ini, maka titik beratnya itu ada di tengah-tengah. Jadi kalau ini panjangnya 150, maka 75. Maka L-nya itu tidak pakai yang 150, tapi menggunakan angka yang 75. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat satuan yang dia pakai ini menggunakan milimeter langsung ya, menggunakan milimeter. Kalau saya tadi 300 dikalikan 10 pangkat min 6 kalikan 150, nanti itu ketika nanti kita mendapatkan satuan untuk pertambahan panjang atau deformasi ini, itu satuannya nanti menggunakan meter ya. Tapi kalau kalian lihat ini menggunakan satuannya adalah langsung nanti milimeter. Jadi yang satuan meter itu diubah semua menjadi milimeter. 150 meter ini dikalikan 1000, ini berarti kan 150.000 milimeter. Jadi itu teknis saja ya. Ini semuanya diubah menjadi satuannya adalah satuan milimeter ya. Jadi 1/1000 itu untuk mengubah ini 981 meter, kemudian diubah menjadi milimeter ya. Nanti kamu bisa bandingkan, hasilnya nggak akan beda, sama persis kok ya. Oke, sehingga kita dapatkan ini ya. P-nya adalah ini, sudah kita hitung, L-nya adalah 75.000, karena 75 meter dikalikan 1000, kemudian dibagi dengan 300, itu adalah luasan ini, sudah satuannya adalah milimeter persegi, dibagi dengan E-nya adalah 200, 200 ini, 210 pangkat 3 mega newton per meter persegi ya. Itu kan sama dengan 200.000 ya, 200.000. Maka ketemunya 4,33. Itu baru satu deformasi yang disebabkan oleh bobot dari batang baja ini sendiri. Sekarang kita akan hitung pertambahan panjang yang disebabkan oleh gaya hidup atau gaya luar sebesar 20 kN. Kita lihat ya, berarti kita langsung saja satuannya milimeter saja biar lebih sama dengan yang kasus sebelumnya. PL bagi E, P-nya adalah 20 kN, berarti 20.000 Newton. L-nya itu adalah 150, berarti 150.000 mm. Kemudian A-nya 300 mm. Oke. Kemudian E-nya adalah 200 MPa. 1 MPa itu sama dengan 1 MPa itu sama dengan 1 meganewton per milimeter ya. 1 Newton per milimeter persegi. Nah, nanti dicek lagi ya. Oke, kemudian P-nya adalah ini dikalikan dengan L-nya adalah 150, kemudian 300 adalah A-nya, kemudian 200 adalah E-nya. Maka kita dapatkan 50 mm. Sehingga pertambahan panjangnya itu adalah delta 1 ditambah delta 2. 4,33 ditambah 50. Maka ketemunya adalah 54,33 mm. Oke, kita akan lanjutkan kasus yang kedua. Jadi kita punya aluminium seperti ini, ini luas penampangnya sudah dinyatakan di sini setengah in persegi ya, setengah in persegi. Kemudian ada gayanya sebesar ini, ke arah kanan 600, kemudian pada panjang 300 ini ke arah kanan 700, kemudian ke arah kirinya 5.000, ya, 5.000, kemudian di ujung balok ini adalah 4.000 ya.
sini. Nah, caranya bagaimana? Caranya ini kita potong-potong, ya, kita potong di sini. Sebelum titik sini kalian potong. Aduh, salah ya. Sorry. Kita potong di sini, ya, kita potong di sini kayak gambar ini. Jadi 600 itu arahnya ke kiri. 6.000 arahnya ke kiri. Agar tercapai kesetimbangan, maka dia harus dilawan. Maka P1 ini 6.000. Kalau kalian lihat, arah gayanya ini keluar. Arah gayanya keluar. Saling menjauhi. Gaya itu saling menjauhi. Dalam statika struktur, ketika gaya itu saling menjauhi, maka yang terjadi adalah gayanya adalah gaya tarik. Ya, ini berupa gaya tarik. Ya, berarti ini akan mengalami deformasi. Deformasinya memanjang. Akan terjadi proses pengecilan. Oke, kalian pegang dulu di sini. Kemudian untuk mendapatkan segmen di kedua di sini, maka kalian potong di sini. Ya, tidak sampai garis vertikal ini enggak, tapi ke sini. Sehingga kalian dapatkan 600 ke kiri, 700 ke kanan. Ya. 700 ke kanan. Oh, kok 700, sorry. 7.000 ya. Jadi 6.000 ke kiri minus 6.000 ditambah 7.000. Berarti akan selisih 1.000 dan 1.000 itu arahnya ke kanan. Supaya tercapai kesetimbangan maka 1.000 yang ke kanan itu harus dilawan 1.000 arahnya ke kiri. Sehingga kalian dapatkan ini P2 itu adalah 1.000. Sehingga kalau kalian lihat ini arah gayanya ini ke saling mendekati, ya, saling mendekati. Ini ke kanan harus dilawan 1.000 ke kiri. Nah, karena arah gaya ini saling mendekati, maka pada bagian segmen kedua itu mengalami compression, mengalami tekanan, ya. Sehingga ini tekanan, ini ya, ini tekanan. Ini harus ditentukan dulu karena apa? Ini nanti akan berpengaruh terhadap perubahan tanda. Ya, nanti akan kita lihat. Kemudian pada segmen ketiga, ya, pada segmen ketiga itu kamu potong di sini. Ya, kamu potong di sini, maka minus 6.000 ke kiri ditambah 7.000 arahnya ke kanan dikurangi 5.000. Ya. Jadi 6.000 min 6.000 ditambah 7.000, maka itu positif 1.000. Positif 1.000 kemudian ditambah dengan 5.000 ke kiri, maka kita mendapatkan minus 4.000. Supaya terjadi kesetimbangan, yang 4.000 ke arah sini, maka harus dilawan 4.000 arahnya ke kanan. Sehingga pada segmen yang ketiga ini memiliki besaran 4.000 dan berupa karena gaya itu saling menjauhi, maka pada bagian di sini itu akan mengalami tension atau tarikan sebesar 4.000. Ini kamu amati dulu ini tension, compression, and tension. Nah, dalam pertemuan kita kedua ini, kalau misalnya itu tension itu berarti ada pertambahan panjang. Sedangkan kalau compression itu mengalami pemendekan. Jadi kalau pemanjangan itu berarti bertambah, kalau compression itu berarti berkurang. Bertambah itu berarti positif, berkurang itu berarti negatif. Sehingga pada bagian batang di sini akan mengalami pertambahan panjang, pada batang ini mengalami pengurangan panjang, pada batang ketiga akan mengalami pertambahan panjang. Sehingga dinyatakan ini positif, negatif, positif. Sehingga ini adalah PL dibagi AE min PL dibagi AE plus PL dibagi AE. Jadi 6.000 adalah ini P1-nya. Kemudian L-nya panjangnya ini adalah 3 feet. 3 feet dikalikan dengan 12. Ini untuk mengubah menjadi in ya. Jadi feet-nya dirubah jadi in. Kemudian ini adalah luas penampangnya adalah A. Ini tetap penampangnya. Kemudian E-nya ini juga tetap. Itu 10 kali 10 pangkat 6 PSI. Yang ini ya. E-nya adalah ditentukan 10 kali 10 pangkat 6 ini. Kemudian min
ini P2-nya adalah 1000 dikalikan dengan panjangnya ini adalah 5 feet, berarti 5 dikalikan 12 dibagi dengan 0,5 dikalikan 10 kali 10 pangkat 6 ditambah P3 gaya yang bekerja pada batang 3 ini adalah 4000 dikalikan 4 karena ini adalah panjangnya 4 feet dikalikan dengan 12 supaya berubah menjadi in dibagi dengan 0,5 kali 10 kali 10 pangkat 6. Sehingga kita akan dapatkan ini 0,0696 in. Tandanya di sini positif, berarti panjang batang secara keseluruhan itu mengalami pemanjangan. Kalau kalian nanti mendapatkan hasilnya di sini negatif, berarti panjang batang secara keseluruhan itu mengalami pemendekan. Ya, jadi ini akan mengalami proses pemanjangan karena tandanya adalah positif. Kalian bisa juga memotong di sini. Jadi kalau ini kan kita potongnya dari sebelah kiri, kita potong di sini, kita potong di sini, kita potong di sini. Kalau kalian potong di sini, boleh ngitungnya dari sebelah kanan. Di sini berarti 4000, berarti mengalami tarikan, berarti positif 4000, berarti positif. Kemudian kalau kita potong di sini, maka 4000 dikurangi 5000. Berarti min 5000 arahnya ke sini, ke kiri. Supaya seimbang, maka harus dilawan gayanya ke kanan, sebesar 1000. Berarti pada segmen yang bagian tengah itu akan mengalami compression 1000. Ya. Kemudian segmen ketiga kita potong di sini. Berarti 4000 dikurangi 5000 ditambah 7000. Ya. 4000 kurangi 5000 berarti min 1000. Min 1000 ditambah 7000 berarti ada 6000. Nah, supaya tercapai keseimbangannya maka harus dilawan gayanya ke sana nanti ya. Sehingga mengalami proses tension ya. Sama, hasilnya akan sama persis, tidak akan memiliki perbedaan. Ya. Jadi seperti itu untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan regangan. Minggu depan akan kita lanjutkan untuk persoalan regangan dengan kasus yang lebih kompleks. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita yang kedua ini. Kalau ada hal yang perlu dipertanyakan nanti bisa kita diskusikan pada minggu yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.